Teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini kelihatan ya slide-nya ya? Iya, sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan Oke, Pak. untuk siap. Alfian. Untuk struktur sistem operasi, pembahasannya adalah kayak gini ya. Ini tadi sudah tak share ke teman-teman. Ayo barangkali mana yang mau teman-teman explore. Tak buka dulu deh. Ini ada yang ngechat ini kemungkinan ini. Kevin hadir. Oke, nggih. Siap. Baik, ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada, tak akhiri ini. Ngakak habis. Baik, wes tak jelasin ya. Berarti kayaknya teman-teman pada ini juga. Oke, langsung aja tak lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini komponen slide-nya ya. Untuk materi struktur sistem operasi ini masih dasar teman-teman ya. Masih masuk pendahuluan, masih masuk di bagian overview seperti itu. Nanti kita akan belajar tentang komponen sistem. Sistem operasi itu komponennya apa aja, kemudian layanan menggunakan sistem operasi, kemudian sistem call ya, kemudian program sistem. Ini lumayan berat ya materinya, udah mulai lumayan berat. Nanti bertambah ke bab-bab selanjutnya malah makin cukup nguras juga. Tapi ya tetap kita santai aja ya. Yang terpenting kita belajar, berusaha menyerap seperti itu. Kemudian struktur sistem, ya kan ada sistem call tadi. Sistem call ini untuk memanggil ya, memanggil dalam sistem operasi kan macam-macam tuh. Ada apa? Dalam satu sistem operasi itu kan termasuk rangkaian yang besar seperti itu teman-teman ya. Di dalamnya banyak aktivitas-aktivitasnya itu ada sistem call juga. Kemudian ada program sistem. Jadi beberapa aplikasi yang ada di dalam sistem operasi itu juga ada yang bagian ngatur juga. Kemudian ada struktur sistem. Kemudian ada virtual mesin. Ya, virtual mesin ini bagi teman-teman yang kepingin misalkan dalam satu laptop atau komputer itu bisa terdapat lebih dari satu sistem operasi. Nah, itu nanti bisa jalan. Bisa dijalankan menggunakan virtual mesin. Kemudian sistem design and implementation, sistem generation. Oke, lanjut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Oke, komponen sistem secara umum. Komponen sistem secara umum ini ada manajemen proses ya. Ini nanti yang akan dibahas teman-teman yang dikerjakan tugas, teman-teman yang bikin PPT. Sudah ada buku panduannya. Sebenarnya gini sih, kalau buku panduannya itu kan memang banyak ya teman-teman, halamannya sangat banyak sekali. Kadang ada yang satu bab itu juga cukup banyak panduan, cukup banyak materi yang disampaikan. Lah teman-teman nggak perlu terlalu bingung kemudian detail juga. Kalau bisa memang detail lebih bagus. Cuman kalau misalkan yang paling penting itu adalah garis besarnya yang teman-teman dapat di bagian manajemen proses ini apa sih yang dipelajari seperti itu. Nah itu nanti insight-nya bisa ditangkap sama teman-teman. Itu sebenarnya tujuan besarnya seperti itu. Ya nggak perlu kalau misalkan katakan detail kok tambah makin bingung seperti itu ya. Ya dicari poin-poin yang di situ bisa mewakili apa sih manajemen proses itu seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada di sistem secara umum ini ada manajemen main memory ya. Ini juga ada pembagiannya di tugas. Kemudian manajemen file, kemudian manajemen I/O input output sistem, ya. Kemudian manajemen secondary storage, kemudian command interpreter system. Nah ini secara umum seperti itu. Kemudian manajemen proses. Nah ini kan tadi ada manajemen proses. Nah ini kita ke manajemen proses. Proses apa sih proses itu? Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau sedang dieksekusi. Jadi
program di sistem operasi, definisi proses itu program atau aplikasi yang sedang dijalankan, yang sedang di running seperti itu. Ada juga beberapa aplikasi yang dia itu di running tapi otomatis di running tapi nggak kelihatan di muka, itu juga ada. Nah, biasanya teman-teman melihatnya itu di bagian task manager ya. Itu yang cara mudah untuk melihat aplikasi apa sih, program apa sih yang sedang jalan pada saat itu. Proses itu apa? Suatu proses itu memerlukan resource pada saat eksekusi, saat runningnya itu ya. Apa? Misalkan CPU time. Jadi CPU satu dengan spek prosesor yang berbeda, itu akan berbeda juga CPU time-nya. Kemudian memori ya bisa RAM, bisa hard disk. Kalau hard disk memori penyimpanan lebih ke file ya. File itu ya file yang disimpan, file yang diinstal seperti itu. Kemudian I/O proses input output device ya. Jadi device yang masuk, banyak flash disk yang masuk dengan banyak hard disk yang masuk itu juga nanti akan berpengaruh terhadap manajemen proses di sistem operasi tersebut. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses. Ada proses creation atau proses deletion. Creation itu misalkan membuat file baru ya, kemudian delete ya menghapus seperti itu. Jadi ada proses-proses itu. Ada juga proses suspension atau block and resumption ya. Jadi suspension misalkan di block ya, aplikasi tersebut nggak bisa running seperti itu. Nah, itu juga ada proses semacam itu. Kemudian mekanismenya kayak gimana? Adanya sinkronisasi antar proses. Kemudian ada juga komunikasi antar proses. Nah, mekanismenya ya sinkron ya, antara aplikasi program satu dengan program yang lain itu yang mempengaruhi manajemen proses itu juga bisa karena sinkronisasi antar prosesnya itu yang lama, yang cepat, dan seterusnya itu. Kemudian komunikasi antar proses itu pasti terjadi ya, komunikasi antar proses tiap hari pada saat aplikasi itu diproses atau di running. Kemudian ada manajemen main memory. Manajemen main memory ini apa? Ya, memori inti ya. Memori inti, teman-teman. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Jadi, selain memori itu ada memori file ya. Ada memori penyimpanan kayak hard disk. Juga ada kayak RAM. RAM itu yang biasanya mengatur ini proses instruksi datanya di dalamnya itu. Jadi running sinkronisasi tadi itu bisa juga dijalankan di RAM itu tadi. Storage yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU ya. Makanya saat ini kan ada istilah SSD ya. SSD, hard disk yang dia SSD. SSD itu dia itu partisinya itu di dalam. Kalau teman-teman kalau tahu misalkan hard disk itu kan terjadi lempengan ya, terdiri dari lempengan. Di situ kayak ada kalau misalkan teman-teman bisa lihat di YouTube reelnya kayak hard disk itu kayak gimana, itu kayak semacam DVD room gitu. Jadi ada dia itu bisa gesek kayak nulis gitu loh, kayak nulis di lempengan gitu. Nah, sekarang ada istilahnya SSD. SSD itu singkatannya apa ya? Saya ini. Cuma dia itu lempengannya itu jadi satu gitu loh. Bukan lagi lebih dari satu. Ya ini solid state drive ya. Nah, ini SSD ini keluaran yang terbaru. Jadi teman-teman ada yang bilang ini loh laptop ini, komputer ini loh sudah SSD, nanti kecepatannya jauh lebih cepat. Nah, itu bisa mempengaruhi. Jadi sistem di dalam hard disk itu juga bisa mempengaruhi kecepatan proses filenya tadi. Gitu loh. Nah ini manajemen main memory. Kemudian terdiri dari array of word atau bits yang
besar. Kemudian address digunakan untuk mengakses data search oleh CPU dan input output device. Jadi rumit ya, sebenarnya rumit di dalam komputer itu sebenarnya rumit teman-teman. Jadi kita tahunya kan kayak gini ya, lah di sistem operasi ini nanti akan lebih ke dalam-dalam gitu. Umumnya main memory bersifat volatil, tidak permanen ya. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Umumnya seperti itu, umumnya ya. Maksudnya yang hilang ini untuk yang manajemen main memory, bukan memory file ya teman-teman. Jadi kalau memory file kan memang sudah di save, sudah tersimpan. Nah, ini maksudnya memori yang kayak semacam memori RAM gitu loh. Jadi yang dia itu diproses gitu. Jadi pemrosesan aplikasi kan jalan di task manager itu kan banyak. Nah, setelah dimatikan, makanya ada istilah kan kalau misalkan aplikasinya error, restarten aja gitu. Nah, itu salah satunya memang karena ini isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Jadi maksudnya isi di yang random akses memori di RAM-nya itu, isi yang yang aplikasi yang sedang diproses tadi itu. Ini aktivitas yang ada di manajemen memori. Nah, ini biasanya melacak pemakaian memori siapa dan berapa besar. Kemudian memilih program mana yang akan di-load ke memori. Nah, itu teman-teman nggak perlu mikir masalah itu ya. Karena itu sudah diatur sama sistem operasi lah. Kita cukup tahu saja kayak gimana sih kinerjanya seperti itu. Kemudian alokasi memori fisik untuk program. Nah, jadi ini sistem di bagian main memory ini yang menjalankan itu fungsinya. Kemudian manajemen secondary storage atau penyimpanan permanen. Nah, ini yang biasanya kita kenal dengan hard disk ya. Kapasitas harus besar untuk menyimpan semua program dan data ya. Nah, ini hard disk, teman-teman, SSD hard disk ini. Kemudian secondary storage dapat dijadikan backup atau storage main memory supaya dapat menjalankan banyak program. Nah, salah satunya apa? Kayak misalkan install ulang itu kan program sistem operasinya kan ditempatkan di hard disk di drive apa gitu kan. Ada drive C, kadang kan kita membagi beberapa drive partisi ya, mempartisi beberapa satu laptop itu dipartisi menjadi C, D, E misalkan seperti itu. Nah, Windows-nya berada di E lah, yang menjadikan backup storage main memory ini itu di C ya teman-teman, di bagian sistem Windows-nya, sistem 32 biasanya. Sistem 32 ada sistem 64 biasanya ya, seperti itu. Tapi umumnya sih sistem 32 meskipun Windows-nya 64 bit. Umumnya menggunakan magnetic disk atau hard disk. Nah, ini. Kemudian OS operating system ya, sistem operasi bertanggung jawab untuk manajemen disk, manajemen ruang kosong, alokasi storage, penjadwalan disk. Nah, ini nanti kalau udah masuk ke penjadwalan, masuk ke materi-materi selanjutnya itu akan jauh lebih berat teman-teman. Tapi sebenarnya kuncinya itu yaitu tadi tetap nyantai aja. Kita ambil garis besarnya lah seperti itu. Karena kalau memang detail banget ya pasti bingung lah teman-teman nanti. Ada yang kayak nggak bisa dilogika gitu ya. Karena memang kita nggak bisa lihat gitu. Ada yang ya memang bisa lah dilogis. Tapi penganalogiannya harus tajam seperti itu. Penjadwalan ini nanti itu kalau dulu saya kuliah di S2 dulu, ini di bagian data mining, itu waduh, susahnya bukan main penjadwalan di disk itu ya. Tapi yang terpenting kan prosesnya kayak gimana gitu aja. Oke, kemudian manajemen input-output system, sering disebut dengan device manager. Nah, device manager ini bisa teman-teman biasanya mengenali ya ini contohnya ya, misalkan menyediakan device manager yang umum sehingga operasi input output dapat seragam, open, read, write, close. Nah, ini biasanya sih
teman-teman bisa pakai hard disk, kemudian bisa pakai CD-ROM, bisa pakai floppy disk. Floppy disk itu dulu ya, floppy disk itu kayak apa, disket gitu. Nah, kalau sekarang ya USB itu ya, teman-teman. Nah, itu juga bisa. Itu masuk manajemen I/O, input output system. Jadi dicolokin, kemudian ada data yang dialihkan, dimasukkan, kemudian dieject, dikeluarkan gitu. Komponen OS, operating system, untuk sistem I/O apa aja ini, ada buffer menampung sementara ya data dari atau ke input output device. Buffer teman-teman kan kenal istilah buffer ya, kayak apa, kayak ngelut gitu loh ya. Kemudian spooling melakukan scheduling pemakaian input output system supaya lebih efisien, antriannya dan sebagainya ya, teman-teman. Nah, ini yang dikerjakan sama sistem input output ya. Kemudian ada menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi detail ya untuk hardware input output tertentu. Seperti itu. Kemudian ada manajemen file. Jadi selain itu sistem operasi juga melakukan manajemen file. Kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat file tersebut. File dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, directory atau volumenya. Kemudian OS bertanggung jawab terhadap manajemen file ini apa? Membuat dan menghapus file OS ya. Jadi kalau teman-teman klik kanan delete, nah itu juga salah satu tanggung jawab dari sistem operasi. Kemudian membuat dan menghapus directory, dukungan primitif untuk memanipulasi file dan directory. Kemudian pemetaan file ke dalam secondary storage, backup file ke media storage yang stabil, non volatil ya. Seperti itu. Silahkan Mas Raffi, pindah device, nanti bisa login lagi, nggak apa-apa. Oke, kemudian ada komen interpreter system, wah banyak sekali ya teman-teman ya. Oke, silakan yang mau pindah device, monggo, nggak apa-apa. Silakan. Nah, OS menunggu instruksi dari user comment driven ya, program yang membaca instruksi dan mengartikan keinginan user, apa banyak yang salah ketik ini, lebih dari sejenis. Nah, ini contohnya kalau misalkan di Unix itu pakai shell ya, saya pun nggak pernah pakai juga ya shell ini. Command line interpreter, control card interpreter, command line ya CMD itu biasanya ya. Sangat bervariasi dari satu OS ke OS yang lain dan disesuaikan dengan tujuan teknologi input output device yang ada. CLI, Windows, Pen-based Touch ya, dan seterusnya. Oke, tak selesaikan. Nah ini, ini tadi sudah satu ini ya, manajemen struktur sistem ya. Sudah struktur sistem. Barangkali teman-teman ada yang ditanyakan. Ya wis itulah ya yang dibahas di struktur sistem ya. Ada Pak, saya izin bertanya. Silakan monggo. Komponen sistem Mau ya ini. tanya tentang kelompok itu Pak, kan kebetulan ya saya itu ke bagian kelompok 9, topiknya itu mengenai topik lanjutan. Nah, itu ngapain Pak? Soalnya kan nggak masuk di PDF materinya. Jadi itu seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan. Ada advance. Iya. Di bagian advance, Mbak Bagian Mbak Wulan ya, Mbak Nur Iya. Wulan. Nanti nanti saya diingatkan lagi ya sebelum kuliah diakhiri. Nanti tak jawab, nanti tak tunjukin ya di bagian ini, di bagian e-booknya ada. Advance iya, itu Pak. Ya ada kok, ada. Oke, Mbak Wulan. Baik, ada lagi Terima yang kasih, ditanyakan? Pak. Oke, sama-sama Mbak Nur Wulan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Gak ada ya, ini materinya masih banyak. Tak lanjutin aja ya. Ya teman-teman, itu
itu apa sebenarnya kita paling tidak itu tahu lah sistem operasi itu kayak gimana sih, kayak isinya itu apa gitu aja. Kalau teman-teman di dalamnya itu, waduh itu rumit ya teman-teman. Dan ini layanan sistem operasi, ada eksekusi program, kemudian eksekusi program itu ya yang load tadi itu ya, kemampuan untuk load program ke memori dan menjalankan program. Nah, ini layanan sistem. Jadi layanan sistem operasi ada apa aja? Ada operasi input output ya teman-teman. Yang apa pakai hardware, tadi pakai flash disk, pakai USB, pakai disk, manipulasi file system, kemampuan program untuk operasi pada file, to read, write, dan ya ini bisa apa menghapus, bisa delete, bisa apa create ya membuat file baru seperti itu, bisa copy, kemudian bisa duplikasi dan seterusnya itu. Read write itu ya membaca dan menulis, artinya ketika teman-teman setelah membuat file baru, menulis di situ, memasukkan informasi-informasi baru, memasukkan copy paste gambar dan seterusnya, kemudian itu kan istilahnya kalau di sistem operasi itu write ya, write, memasukkan sesuatu hal yang baru di situ, seperti itu. Kemudian layanan sistem operasi ini ada komunikasi ya, kayak kita kayak gini itu kan bisa termasuk komunikasi, pertukaran data, informasi ya kan teman-teman. Kemudian deteksi error, mendeteksi errornya ada di mana, seperti menjaga kestabilan sistem dengan mendeteksi error hardware maupun operasi. Jadi kalau misalkan di situ teman-teman misalkan punya laptop ya, kan ada tuh kadang drivernya nggak update, kemudian nggak bisa deteksi wireless, nah itu juga bagian dari layanan sistem operasi untuk mendeteksi error tadi. Kemudian ada kalau teman-teman fasilitas kayak misalkan repair Windows misalkan, nah itu juga kan proses mendeteksi error. Nah itu salah satu fungsi adanya sistem operasi teman-teman. Bisa dibayangkan kalau nggak ada sistem operasi nggak bisa dijalankan laptopnya. Kemudian penggunaan sistem yang efisien, yang bisa proteksi, kemudian menghitung, yang merekam kegiatan user, jatah pemakaian disk, dan seterusnya. Itu kan ada di sistem operasi. Bahkan teman-teman, kalau misalkan teman-teman update beberapa laptop, beberapa PC yang kayak misalkan saya kasih contoh ya HP ya, itu ada dia bisa menghitung penggunaan baterai, sudah berapa jam baterainya digunakan, terus sisanya itu berapa jam itu. Itu juga di sistem operasi bisa juga dari hardware-nya, bisa juga dari Windows-nya seperti itu. Kalau proteksi ini ya butuh ya teman-teman, kayak firewall itu kan kalau di Windows kan juga ada firewall-nya. Jadi semacam pagar gitu ya teman-teman, semacam pagar biar tidak semua orang bisa akses dengan mudah. Yang private ya disembunyikan, yang public ya bisa dibuka seperti itu. Sistem call ini menyediakan interface antar program ya, program yang berjalan dengan dan bagian OS. Sistem call menjadi jembatan antara proses dan OS. Sistem call ditulis dalam assembly language mesin spesifik ya, ini saya juga nggak tahu ya, assembly language, bahasa assembly ya. Ini bahasa yang cukup lama ya teman-teman, sekarang sudah nggak begitu dipakai, atau bahasa tingkat tinggi yang dapat mengendalikan mesin ya, assembly. Contohnya Unix ya, Unix ini salah satu OS yang menyediakan sistem call read, write untuk operasi input output file ya. Di Windows juga nyediain juga ya sistem call. Ya read, write, delete tadi itu ya. Sistem call passing parameter ini dilewati aja ya. 3 cara parameter sistem operasi. Nah ini register ya, mengregistri. Kalau di Windows itu registry itu, menyimpan parameter dan seterusnya ya. Tipe sistem call, nah ini ada kontrol proses, kemudian manipulasi file, kemudian manajemen device, informasi mengenai lingkungan. Nah itu nanti dijelasin ya, mengenai lingkungan itu kayak misalkan teman-teman ini masuk time zone mana ya, bisa di ikut waktu Indonesia Barat, Jakarta, itu tanggalnya, tanggal berapa, itu kan kadang update sendiri ya. Kalau misalkan di sistem di setting automatically itu bisa update sendiri, komunikasi ya, itu semacam itu. Ini sudah ada semua di sistem operasi. Kemudian kontrol proses. Nah, kontrol proses. Nah, ini mengakhiri
kontrol proses, mengakhiri dan membatalkan abort ya. Di task manager biasanya kalau teman-teman ini. Mengambil load dan eksekusi, execute, membuat dan mengakhiri proses, menentukan dan mengeset atribut proses, wait for time ya, menunggu, loading ya, semacam itu, wait, event, signal event, mengalokasikan dan membebaskan memori, membersihkan misalkan dengan kalau misalkan di HP ya kayak misalkan ada aplikasi-aplikasi yang membersihkan memori registry dan itu bisa dari situ juga kontrol prosesnya. Nah ini eksekusi ini contohnya MS-DOS ya dulu yang sudah cukup lama MS-DOS. Nah ini kalau di MS-DOS ini ya hampir sama dengan di Windows ya. Ini kernel itu dalamnya OS ya. Kemudian command interpreter, kemudian free memory. Biasanya kan kalau teman-teman ngakses di Windows itu kan sisa memorinya itu kan di atas yang ngakses Ctrl Alt itu pakai rama itu kayak gini. Kalau sedang running nih, ada kernelnya. Kernelnya kan mesti jalan terus kan kernel itu. Kemudian command interpreter, kemudian prosesnya ditambah yang sedang jalan. Misalkan kita lagi jalan Zoom tuh. Nah, di sini ada naik, turun, karena kan lihat dari aplikasi yang dijalankan, kemudian di atasnya ini yang free. Kalau misalkan sampai penuh gini ya, RAM-nya sampai penuh gini ya, sampai ke atas, nah itu pasti nge-lag ya. Pasti kayak berhenti gitu lah biasanya. Itu kan biasanya teman-teman kan bisa lihat di Ctrl Alt yang proses gitu. Nah itu. Kemudian kalau di unik ini kayak gini ya. Cukup teman-teman tahu saja. Saya pun juga nggak pernah menggunakan unik ya. Unik itu hampir sama dengan Linux biasanya sistem kerjanya. Dan manipulasi file. Nah, manipulasi file itu yang edit ya, memanipulasi, bisa membuat, menghapus, merubah, intinya merubah ya, merubah filenya itu, membuka, menutup, kemudian membaca, menulis dan mereposisi file, kemudian menentukan dan mengeset atribut file. Ya, atributnya diganti seperti itu. Misalnya juga bisa. Manajemen device. Nah, ini meminta dan membebaskan device, membaca, menulis dan mereposisi device, menentukan dan mengeset atribut device ya. Ini yang bisa biasanya dijalankan di manajemen device. Nah, ini kalau informasi lingkungan ya tadi yang saya jelasin ya, mengambil atau mengeset waktu atau tanggal ya, mengambil atau mengeset sistem data, kemudian mengambil atau mengeset proses file atau atribut-atribut device. Komunikasi ini membuat dan menghapus sambungan komunikasi. Jadi memutuskan ya, ya udah itulah ya teman-teman. Tahu sendiri, mengirim email ya bisa juga itu seperti itu, menerima pesan, mentransfer status informasi. Program sistem. Nah ini program sistem itu menyediakan kemudahan membangun program dan eksekusi. Ini bisa manipulasi file tadi ya, informasi status, modifikasi file, dukungan bahasa pemrograman, dengan bisa pakai Java, bisa pakai C++ ya kan, install aplikasi ya, dukungan bahasa pemrograman. Jadi aplikasi yang diinstal di Windows itu kan nggak semuanya kan dalam satu bahasa kan, ada yang dari beberapa bahasa lah itu, dukungan program sistem. Loading dan eksekusi program, kemudian komunikasi aplikasi program. Kebanyakan user memandang sistem operasi sebagai program sistem, bukan sebagai aktual sistem call ya. Oke. Ini struktur sistem operasi. Nah ini terjadi metode untuk mengorganisasi dan membangun sistem operasi. Contohnya MS-DOS ya ini. Saat dirancang kemampuan PC sangat minimal, prosesor 10 MHz ya, 8086 ini. Ini sangat minim sekali ya. Ini nggak mungkin kalau sekarang dengan kondisi aplikasi yang sekarang nggak mungkin. Makanya MS-DOS itu tampilannya cuma hitam ya, hitam kemudian tulisan-tulisan kayak command prompt kayak gitu ya. Nah, struktur layernya MS-DOS kayak gini. ROM BIOS ya seperti ini.
Oke, pendekatan sederhana kernel ya, kernel. Struktur terbatas pada dua layer sistem program bagian OS yang dibangun di atas kernel atau kernel dan extended mesin. Extended mesin berarti mesin luar ya, kernel operasi vital yang penting ya. Makanya tadi ada posisinya ada di bagian paling bawah ya. Tugas utama kernel menyediakan fasilitas untuk multiprogramming atau multitasking ya, karena ini salah satu kelebihan dan keuntungannya komputer itu kan memang multitask ya. Jadi kayak gini kan saya bisa sambil buka PPT, sambil buka Zoom, sambil bahkan sambil bicara juga, sambil buka folder yang lain misalkan seperti itu. Itu namanya multitask seperti itu ya teman-teman. Nah, sistem GU ini kayak gini, teman-teman. Cukup teman-teman tahu aja. Layer approach ya. Susunan berlapis OS dibagi atas sejumlah lebih dari 2 layer, teman-teman ya. Setiap layer melingkupi layer di bawahnya. Layer itu ya kayak bagian gitu, teman-teman. Kayak yang tadi tak tunjukin itu. Nah, itu kan ada layer paling bawah itu apa? Hardware. Ada paling atas user interface yang sedang dijalankan ini ya teman-teman. Layer disusun sehingga setiap fungsi atau operasi layer atas akan menggunakan services pada layer bawah. Jadi di bawah ini juga kerja teman-teman. Jadi yang tampil di atas kayak gini, sebenarnya di bawah juga banyak yang lagi ribut ya, lagi ngerjain dukung biar di layer utama ini bisa berjalan dengan maksimal seperti itu. Nah ini kayak gini, sistem operasi berlapis ya. Layer M, nah, ini ada layer di dalam layernya, ada lagi berlapis lagi new operation, existing operation. Nah ini kayak gini device driver ya. Teman-teman kan drivernya kan banyak tuh ada. Nah ini di dalam sistem kernel ini ya sistem kernel utamanya OS-nya ya, ada subsystem, ada di atasnya lagi ada application, kemudian ada device driver. Device driver itu misalkan ya printer kan install sendiri, kadang ada USB ada sendiri, ada wireless ada sendiri ya. Ini saling melingkupi teman-teman. Virtual mesin. Nah, virtual mesin ini terdapat sistem program, kontrol program yang mengatur pemakaian resource hardware. Jadi kalau di sistem operasi ini yang saya ajarkan di SI sampai praktek itu ada install aplikasi namanya VirtualBox. Nah itu untuk virtual mesin. Jadi sebenarnya pada dasarnya satu PC atau satu laptop itu sudah ada kebutuhan bisa untuk virtual mesin ya. Bisa dibagi-bagi gitu, partisi-partisi seperti itu. Nah, kalau menggunakan aplikasi VirtualBox ya, itu satu OS, satu laptop gini itu bisa terdiri dari 2 OS. Jadi tapi tetap yang bisa berjalan itu ya dua-duanya bisa berjalan. Gimana kok bisa kayak gitu ya? Karena memang ada OS itu bisa bikin dia ada kayak dibagi gitu loh, ada mesin yang virtual ya, apa ya, gimana ya, jadi dia nggak kelihatan gitu semacam itu, tapi sebenarnya di dalamnya juga ada terjadi kontrol program juga. Virtual mesin memberikan ilusi multitasking, seolah-olah terdapat prosesor dan memori eksklusif digunakan atau virtual mesin. Virtual mesin memilah fungsi multitasking dan implementasi extended mesin tergantung user proses ya, fleksibel dan lebih mudah untuk maintenance, untuk proteksi ya. Ini model sistem virtual mesin ya. Nah, teman-teman kalau misalkan install aplikasi VirtualBox itu nanti di dalamnya itu teman-teman bisa menjalankan bahkan lebih dari satu OS di dalam satu VirtualBox aja. Misalkan teman-teman kepingin nyoba Linux yang Mint atau Linux yang Blancon, Linux yang
Linux versi 11 misalkan. Nah, dalam satu virtual mesin itu bisa jalan. Ya, memorinya ngambil dari operating system utama, operating sistemnya teman-teman. Itu ini ada 3, jadi kernelnya ada 3, sistemnya juga ada 3. Tapi padahal dia dalam satu ini. Kalau non virtual mesin ya satu tok. Kayak misalkan laptop saya ini kan belum tak install virtual mesin. Ini belum, masih satu kayak gini. Ya kalau virtual mesin ini hardware-nya satu. Virtual mesinnya ini yang bisa membagi jadi lebih dari satu proses, lebih dari satu OS seperti itu. Virtual mesin potensi lebih dari satu OS dalam satu komputer. Nah, sebagaimana yang tak jelasin tadi. Problemnya sharing disk setiap OS ini permasalahan biasanya ya, sharing disk. Setiap OS mempunyai file system yang mungkin berbeda. Nah, virtual disk IBM misalkan, virtual disk atau mini disk yang dialokasikan untuk user melalui virtual mesin. Nah, problem-problemnya ini kadang antara disk satu, ini kan disknya kan satu ya teman-teman, device-nya kan satu, tetap karena memang satu laptop. Kadang ada yang kompatibel, ada yang enggak. Nah, itu salah satu problemnya biasanya terjadi kayak gitu. Java Virtual Machine JVM ya. Ini program Java dikompil pada platform atau neural bytecode yang dieksekusi oleh Java Virtual Machine. Java Virtual Machine terdiri dari kelas load, kelas verifier, runtime interpreter. Ya. Compiler just in time meningkatkan kinerja. Java Virtual Machine ini biasanya yang teman-teman install itu biasanya masuk dalam driver. Kalau misalkan teman-teman install aplikasi programming ya biasanya itu minta update, apalagi terlebih kalau misalkan programmingnya teman-teman pakai Java biasanya minta harus minimal Java JVM berapa kayak gitu. Jadi sebenarnya satu ini juga sudah satu laptop yang belum didual bootkan misalkan ya, itu juga sudah ada bekerja virtual mesin juga di situ. Ini Java virtual mesin ya. Kalau teman-teman pakai Java ya biasanya. Ini kan struktur device-nya kayak gini. Host system ya, host system ke ini kelas loader ya, verifier Java, kemudian balik lagi seperti itu. Makanya teman-teman kalau misalkan install NetBeans itu kan harus diupdate Javanya juga itu. Itu untuk kepentingan hal ini ya, mesin. Model client server implementasi fungsi OS extended machine dapat menjadi bagian dari user process atau client request service ke server proses. Kernel terdiri dari server, file memory, I/O, input output dan lain-lain yang melayani request dari klien proses. Akses ke hardware harus melalui server proses dari kernel yang mengontrol hardware tersebut. Kemudian proses model client server ini prosesnya biasanya partisi, kemudian dan struktur yang sangat jelas interface dan fungsionalnya. Dan konsekuensinya lambat. Salah satu konsekuensi dalam adanya model client server ini ya. Biasanya sih yang ada itu kayak ini ya, pakai apa ya yang kayak database itu loh. Apa sih namanya itu? Sebentar ya. Clients
Oh ya, ini teman-teman pernah dengar istilah Visual Studio semacam itu. Jadi dia juga kan semacam server ya, database yang ukurannya besar, makanya kadang-kadang cukup memenuhi apa memorinya itu. Konsekuensinya biasanya kalau itu dijalankan itu lambat karena komunikasi antar klien dan server. Antara klien dan server tidak efisien dalam menggunakan resource-nya karena kan ukurannya juga besar. Seperti itu. Nah, ini Windows NT client server ini selalu ada teman-teman ya, di berbagai versinya Windows mesti ada ini. Win32 biasanya, sistem 32 yaitu Windows NT ini ada. Nah, ini kalau misalkan teman-teman uninstall, biasanya Windows-nya akan error. Ini Windows 32 application. Kalau teman-teman biasanya install itu loh kan di foldernya kan ada kadang sistem 32 yang untuk penyimpanan aplikasi yang sudah diinstal, ada juga yang untuk server, untuk memanggil jaringan ya, untuk sebagai server lokal di dalam laptop atau komputer PC-nya teman-teman, itu juga ada kayak gitu, ada ini. Jadi semuanya ini dia ke kernel ya, melalui kernel semuanya, OS, kemudian ke server, kemudian application, ke application. Nah, oke, sampai sini barangkali ada yang ditanyakan. Sampai sini barangkali ada yang ditanyakan. Belum ada, Pak. Oke. Baik, tak lanjutin ya. Kalau gitu tak lanjutin. Sisik tak coba tanya. Ini masih ada 4 slide ya. Sik tak tanya random aja ya. Mbak Rizka paham nggak sama yang tak jelasin? Monitor Mbak Rizka. Iya, Pak. Sedikit-sedikit. Okay. Pak, sambil pelan-pelan. Iya. Jadi gambarannya kayak gitu, Mbak, rumit teman-teman ya, rumit sekali memang di dalam sistem operasi ini. Banyak yang bisa teman-teman lihat ya dari e-book yang saya share, ada 900 lebih halaman, nah itu banyak sekali yang. Tapi sejauh ini paling tidak bisa bayangin ya Mbak Rizka kayak gimana di dalam sistem operasi itu. Ya, bisa Pak, sedikit-sedikit. Iya, baik. Nah, teman-teman yang lain ada yang ini bisa bayangin ya. Mbak Indi, gimana Mbak Indi? Monitor Mbak Indi. Live, Pak. Oh iya, baik. Gini. Internetnya aja, paling, ya. Mbak, kasihan. Oh iya, siap. Gini. Perancangan. Iya, Pak, internetnya katanya Pak error, Pak. Oke, gini. Nggak apa-apa, yang terpenting teman-teman bisa ngikuti ya. Oke. Tak lanjutin perancangan sistem. Tujuan perancangan sistem, jadi perancangan sistem, tujuan dari perancangan sistem ini adalah tujuan user. Untuk kan ada dua nih, tujuan user sama tujuan sistem. Untuk user, sistem operasi mudah digunakan. Nah, ini tujuan dirancangnya sistem operasi itu kayak gimana. Sistem operasi mudah digunakan, mudah dipelajari, handal, aman, dan cepat. Seperti itu teman-teman ya. Yang terpenting sih sebenarnya kita sebagai seorang user itu ya paling tidak ini bisa mudah menggunakan ya, bisa mudah mengoperasikan seperti itu. Dengan adanya sistem operasi sebenarnya nggak usah terlalu ribet juga sih ya. Sistem operasi itu kok kerjanya kayak gitu ya.
Nggak ya wes, kita cukup tahu aja ya sistem operasi itu di dalamnya ada kayak gini gitu. Kemudian untuk mudah dipelajari ya, mudah dipelajari ini bagi seorang user ya. Jadi teman-teman maksudnya mudah dipelajari ini teman-teman mudah ternyata langkah-langkahnya itu kayak gini. Klik kanan misalkan ya. Oh, klik kanan di layar utama itu nanti muncul kayak gini ya. Tujuannya itu kayak gitu juga salah satunya. Handal ini ya nggak mudah dibobol ya teman-teman. Karena sudah diuji cobakan ya, pastinya harus handal. Makanya itu ada update, ada update versi terbaru, update setelah diupdate kemudian restart ulang lagi dan seterusnya, itu seperti itu ya teman-teman. Kemudian tujuan dari sisi sistem operasi mudah didesain, diimplementasikan dan dikelola, memiliki fleksibilitas, handal, bebas kesalahan dan efisien ya. Itu tujuan dilakukannya perancangan sistem teman-teman. Kemudian implementasi sistem secara tradisional ditulis dalam bahasa assembly. Saat ini sistem operasi dapat ditulis dalam bahasa yang bermacam-macam ya, lebih beraneka ragam lagi, bahasa tingkat tinggi seperti itu. Kemudian kode yang ditulis dalam bahasa yang lebih kompleks maksudnya ya. Dan code written in a high level language, nah ini dapat ditulis secara cepat, lebih compact ya. Kemudian lebih mudah dipahami dan dapat di-debug, jadi bisa di-trace ya, bisa di-trace seperti itu. Sistem operasi jauh lebih mudah untuk di-port atau dipindahkan ke hardware yang lain jika ditulis dalam bahasa yang lebih update ya. Jauh lebih mudah untuk di-port atau dipindahkan ke hardware yang lain ya. Nah, misalkan menggunakan USB, hard disk kan bisa dipindahkan juga ya. Hard disk semacam ini, hard disknya dipindah kan udah masuk sama hard disknya juga. Kemudian ini sistem generation atau sysgen ya. Sistem operasi didesain untuk dijalankan pada berbagai kelas mesin ya. Sistem dapat dikonfigurasi untuk setiap komputer secara spesifik. Jadi teman-teman kalau install ulang sistem operasi itu kan dia kan sudah disesuaikan dengan spek PC-nya masing-masing ya. Kalau misalkan nggak sesuai dengan spek, nah misalkan ya ada kan RAM-nya 4 misalkan, RAM-nya 4, RAM-nya 8, RAM-nya 6 ya, itu kan berbeda-beda itu nanti ya. Kalau RAM-nya 8 itu ya lebih baik pakai Windows yang misalkan Windows 7, Windows 10 yang versi 64 bit agar RAM-nya bisa bekerja semuanya. Jadi enggak misalkan ada lebih dari 2 slot misalkan ya. Kan RAM itu kan ada yang pakai slot-slotan teman-teman ya. Jadi ada yang satu slot itu kapasitasnya 8, ada yang dibagi lagi, ada yang 4, ada yang 2, tapi kapasitas totalnya jadi 4 gitu ya. Nah itu kalau misalkan teman-teman slot-slotan kayak gitu, itu kalau misalkan dijalankan pada aplikasi sistem operasi Windows yang 32 itu biasanya hanya jalan satu saja, yang satu slot. Satu slotnya lagi nggak jalan, eman gitu loh, nggak kebaca istilahnya itu. Nah ini jadi sistem operasi itu selain dia itu didesain bisa dijalankan dalam berbagai kelas mesin ya teman-teman. Kemudian program sysgen memiliki informasi dalam mengkonfigurasi sistem hardware secara spesifik. Jadi hardware-nya kan macam-macam teman-teman. Laptop saya dengan laptopnya teman-teman itu kan hardware-nya kan berbeda gitu. Beda merek, beda hardware. Tapi dengan satu sistem operasi yaitu bisa dijalankan ya di lebih dari beberapa di lebih banyak sistem gitu loh. Jadi di beberapa jenis hardware itu bisa dijalankan. Nah, itu sudah dirancang semacam itu. Kemudian booting ini awal komputer ya teman-teman. Awal masuk komputer yang kalau misalkan teman-teman tahu booting, kayak misalkan teman-teman mau install ulang lewat flash disk, lewat hard disk, lewat
apa lewat DVD room. Nah, itu biasanya diatur di manajemen booting. Biasanya layarnya itu warnanya biru, teman-teman. Itu biasanya ada tombol khusus perpaduan antar keyboard ya. Jika ditekan bersamaan itu nanti bisa muncul. Kayak misalkan di Asus itu biasanya itu FN plus apa gitu. Nanti baru muncul bootnya itu. Itu juga salah satu jenis dari sistem generation. Di sana itu apa ya? Ada yang apa kayak ngatur sesuatu yang nggak kelihatan gitu loh. Tapi ya all itu dia ngatur juga hardware-nya berapa, informasinya masuk ke sana. Jadi dia termasuk juga vital juga di ini. Kemudian ada bootstrap program, kode yang disimpan di ROM yang dapat ditempatkan pada kernel, di load ke memori dan memulai eksekusi ya. Bootstrap programnya. Oke, ya ini ada yang ditanyakan, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman, sudah bingung ya? Sudah bingung ini. Ini bayangin sesuatu yang nggak kelihatan ya. Iya, karena sistem operasi itu dalam-dalamnya yang kerja di dalamnya itu ternyata lagi sibuk bekerja ya teman-teman. Mereka kayak gitu. Ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah bingung? Gak usah bingung-bingung teman-teman. Yang penting kita coba tangkap seperti itu ya. Oke, ada yang bingung? Gak ada yang bingung, wah luar biasa ini ya. Baik. Halo. Ya. Halo Pak. Halo Pak. Ya, halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Siap. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada Pak. Yuk, nggak ada ya. Kalau nggak ada ini apa? Untuk tugas. Oh ya, tadi kan Mbak Ulan ya. Iya Pak. Nggih, Mbak Ulan tadi mengenai tugasnya. Oh ya, yang ini ya, topik lanjutannya, advance ya. Advance topik. Iya, advance topics. Baik, sebentar, tak bukain PDF-nya. Oke, tak share dulu ya, share screen. Ini. Ini. Ini, advance topic ini. Jadi, ini topik lanjutan. Nah, virtual mesin ya. Tadi kan sudah, jadi secara garis besar di overview ini dijelasin semuanya sudah, yang nggak semua secara detail ya, secara global aja. Di sistem operasi itu ada apa aja. Nah, ini nanti salah satunya untuk kelompoknya Mbak Wulan, ini membahas tentang virtual mesin ya. Kemudian distributed system. Nah, nanti tinggal nge-review bukunya aja sih Mbak Wulan. Kemudian nanti case study kan aja sendiri nanti. Gitu. Gitu Mbak Wulan. Gimana Mbak Wulan? Iya Pak. Nggih. Paham. Nggih. Makasih Pak. Nggih, sama-sama. Jadi nanti teman-teman sebenarnya pesan saya gini aja. Kalau misalkan teman-teman kesulitan memahami detailnya,
Teman-teman coba terka secara garis besarnya. Apa sih yang dari bab yang sedang teman-teman review itu sebenarnya tujuan besarnya itu apa? Sebenarnya itu sudah ada di summary, teman-teman ya. Ada di summary. Ada example-nya juga ya. Memang ini sudah lengkap sekali bukunya. Dan ada summary ya. Contohnya banyak lah ya. Sanggup ya teman-teman ya? Sanggup. Oke, nanti kalau Insya ada Allah kesulitan, sanggup. siap. Oke, kalau ada kesulitan silakan ini apa segera hubungi saya, nggak apa-apa. Oke, siapa? Pak, itu bukunya bisa di-share nggak, Pak? Loh, belum tak share dah? Belum saya share ya? Belum, Pak. Belum ya? Pak. Maaf. Pak, belum. Geng, mohon maaf sekali ya. Tak kirain sudah tak share sih. Tak share ya, habis ini ya. Iya, Ya, Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Baik, tak share habis ini ya. Mohon maaf sekali ya teman-teman. Ini kemarin itu gini teman-teman. Ini kok agak lama. Kenapa? Ternyata kemarin itu saya backup yang data yang dikumpulkan teman-teman di e-learning itu cuma satu sheet. Jadi sempat saya itu hubungi Mas Muhaimin. Mas, ini kok ada beberapa kelompok yang belum menyetorkan nama. Ternyata itu sudah ada, sudah lengkap. Cuma di sheet yang setelahnya, padahal itu saya menggunakan fasilitas dari e-learning untuk download semuanya. Tak kira itu sudah semuanya, ternyata masih satu sheet aja. Kemudian baru tak update hari ini, jadi mohon maaf teman-teman ya. Gini teman-teman, untuk yang deadline-nya itu kan, deadline pengumpulannya itu kan kurang sekitar 1 mingguan ya teman-teman. Itu teman-teman diusahakan kejar dulu aja. Terpenting itu yang kelompok 1 ya. Kelompok yang mau presentasi itu sudah harus ngumpulin. Yang lain juga sudah harus ngumpulin semua sih. Cuman kalau yang lain misalkan kepingin memperbaiki juga mau boleh. Nanti juga teman-teman tak kasih kesempatan, nggak semuanya sih. Yang sudah presentasi nanti kepingin ngerevisi lagi, misalkan kepingin lebih maksimal lagi ya nggak apa-apa. Yang jelas ya, nah tetap presentasi itu juga ada nilainya tersendiri gitu sih. Gitu ya teman-teman ya. Oke, siapa? Oke, jadi teman-teman upayakan dulu ini kan ini submission-nya ya tepat waktu ya teman-teman. Teman-teman submission tepat waktu. Itu nanti kalau ada revisi lagi setelah presentasi nanti tetap tak kasih kesempatan ya biar nilainya bisa lebih maksimal. Gitu ya, sepakat ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, tak cukupkan sekian teman-teman ya. Semoga keterangan yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, memberikan sedikit pencerahan ya bagi teman-teman. Gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore, Pak. wabarakatuh. Gamsamnida. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Sampai jumpa minggu depan ya. Sudah mulai presentasi. Gitu. Samnida. Jatuh, Pak. Yeah. Tak akhiri sekarang ya. Iya, Baik, Pak. Pak. Baik. Baik, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mbak Indi. Sama-sama teman-teman yang lain.